Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi membahas mustalah hadis, melanjutkan pertemuan kita setelah sebelumnya terhalang beberapa hal. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang hadis dhaif dikarenakan masalah pada rawinya, ya. Kita sudah bahas hadis dhaif dikarenakan ada masalah pada rawinya, di mana eh, masalah di rawinya ini adalah pada rawinya tidak adil. Di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasannya seorang rawi yang dia fasik gitu ya. Dia di sini punya dua opsi. Ada yang memang rawi kan syaratnya dia harus adil. Harus diketahui bahwasanya dia adalah orang yang adil. Nah, yang tidak adil itu bisa kita bagi menjadi dua macam nanti. Ada yang memang diketahui dia ahli maksiat, ada yang kita tidak ketahui apakah dia adil atau tidak. Nah, rawi yang memang diketahui ahli maksiat, ya, uh, maksiatnya ini itu bisa ditimbulkan karena fasik dari perbuatannya, dan dia kita akan bagi menjadi dua macam. Fasik dalam perbuatan, ada yang memang perbuatannya itu bohong, gitu ya. Maka nanti dibagi menjadi dua, ada yang memang dia benar-benar telah berbohong, pendusta, maka kita sebut hadisnya sebagai maudhu dan derajatnya dhaif jiddan, sangat lemah. Ada dia sebenarnya tidak mengaku secara jelas bahwasanya dia berbohong, tetapi dia ada tanda-tanda kalau dia itu berbohong. Nah, maka ini kita sebut dengan tertuduh berdusta atau muttaham bil kadzib. Hadisnya matruk sama juga dhaif jiddan. Ada fasik perbuatan selain berbohong seperti berzina, mencuri, riba dan lain-lain. Maka hadisnya dhaif. Itu ya, hadisnya dhaif karena orangnya adalah orang yang fasik. Tapi yang seperti ini, karena dia didoifkan karena selain berbohong, itu bisa dibilang sangat sedikit. Terlebih seringnya itu didoifkan fasik perbuatan karena perbuatan berbohong. Kemudian, nah ada satu pembahasan lagi, yaitu fasik bukan, kalau sebelumnya itu fasik dalam perbuatan, sekarang fasik dalam keyakinan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, terkadang seseorang melakukan kemaksiatan itu dia mengetahui kalau itu salah, gitu ya, seperti dia berbohong, dia berdusta, dia mengetahui kalau itu salah, maka dia melakukannya. Itu masuk ke dalam kategori fasik perbuatan. Sedangkan ada beberapa perbuatan yang dia melakukannya, tetapi dia tidak memandang itu adalah suatu kesalahan. Dia memandang itu adalah suatu kebaikan, dikarenakan keyakinannya. Dikarenakan dia menganut suatu keyakinan dari kelompok tertentu. Misalkan orang yang Rafidi ini adalah orang-orang yang Rafidah ya, yang mencintai Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah lebih dari yang seharusnya, gitu. Lebih dari yang seharusnya. Sehingga akhirnya mereka misalkan mengkafirkan bahkan menghina Abu Bakar dan Umar. Itu lebih, gitu. Nah, penghinaan terhadap Abu Bakar dan Umar itu adalah sebuah kemaksiatan. Tetapi kemaksiatannya ini itu didasarkan atas keyakinan dia. Ya, keyakinan tentang Imam Ali misalkan. Ada kebalikannya, Nasibi misalkan. Nasibi ini adalah orang yang benci atau tidak suka dengan Ahlul Bait. Maka mereka misalkan menghina-hina Ali bin Abi Thalib, anaknya dan cucu-cucunya, lebih dari yang seharusnya. Ya, menghina saja tidak boleh gitu. Mereka melebihkan dalam penghinaan tersebut. Nah, ini menghina sahabat itu sebenarnya adalah seorang fasik. Tetapi fasik tersebut itu didasarkan karena keyakinan yang dia anut. Gitu. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini, yaitu fasik keyakinan. Dan dia memiliki hukum yang sedikit berbeda.
Nah, karena nanti orang ya kalau yang fasik perbuatan ini kita sebut sebagai fasik saja. Kita sebutnya sebagai fasik, orang yang fasik. Sedangkan kalau yang fasik secara keyakinan ini biasanya nanti disebut dengan kata mubtadi. Kita tulis gini aja, mubtadi. Mubtadi ini orang yang membuat yang pelaku bid'ah, pelaku kelompok yang dianggap sebagai tidak sunnah atau bid'ah gitu. Bahasa Arabnya seperti ini. Mubtadi di sini bukan mubtadi yang memulai ya, mubtadi pakai ain. Di sini fasik ya memang fasik aja. Kalau yang fasik keyakinan ini kita sebut sebagai mubtadi. Nah, dia karena melakukan suatu kemaksiatan, tapi kemaksiatannya dalam keyakinan yang dia anut, maka hadisnya itu juga akan kita jadikan sebagai hadis yang lemah. Ya, hadisnya itu kita sebut sebagai hadis yang dhaif juga, tapi tidak memiliki sebutan khusus. Ya, yaitu dhaif karena bid'ah, karena bid'ah, gitu ya. Dan macam-macam bid'ah ada sangat banyak sekali, gitu ya. Ada yang tadi ya seperti Rafidi, Nasibi, atau bahkan ada yang Qadari. Ya, Qadari berarti orang yang memandang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui perkara yang akan datang, gitu. Allah hanya mengetahui perkara yang terjadi sekarang. Yang masa depan Allah tidak mengetahui. Ada yang dia Syi'i gitu ya, mirip seperti Rafidi. Ada yang dia eh, Raja'ah, ada yang em, Irja, dan masih banyak lagi. Ini hadisnya pelaku fasik ya, hadisnya adalah dhaif. Meskipun sebenarnya nanti di sini ada perbedaan di antara para ulama, perbedaan yang sangat banyak sekali tentang hadis orang-orang yang mubtadi ini. Apakah diterima atau tidak? Ya, secara umum mereka mengatakan bahwasannya hadisnya menjadi dhaif karena ada syarat-syarat tertentu. Jadi di sini sebenarnya karena ada yang mensyaratkan ya, ah, perlu beberapa syarat agar menjadi dhaif. Hadisnya sebenarnya diterima, hanya saja perlu beberapa syarat agar bisa menjadi dhaif. Ada yang mensyaratkan dia harus menyeru bid'ahnya, ada yang mensyaratkan dia itu apa namanya? Ada yang mensyaratkan dia ya dia dia dhaif kalau dia menyeru pada bid'ahnya. Ada yang mensyaratkan eh, apa ya? Saya nggak terlalu ini apa namanya? Eh, dia bid'ahnya membolehkan berbohong dan masih banyak lagi. Meskipun beberapa ulama itu di sini nanti memberikan tahqiq, memberikan apa namanya? Pembenaran terhadap masalah ini dan mengatakan bahwasanya sebenarnya hadis dari orang yang fasik keyakinan ini atau hadis orang yang mubtadi itu diterima secara mutlak dan hadisnya tidak dikatakan dhaif. Jadi fasik dalam keyakinan atau bid'ah itu tidak membuat hadis menjadi lemah. Itu tahqiq dari beberapa ulama dan itu yang kalau kita lihat di dalam apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, itulah yang mereka anut. Gitu. Cuma kelas kita ikut dulu ke dalam pembahasan mustalah. Di pembahasan mustalah di situ disebutkan perbedaan dan secara umum itu dikatakan dhaif. Ini kalau rawinya memang diketahui ahli maksiat. Ada yang fasik perbuatan sudah kita bahas dan hari ini kita sudah bahas fasik keyakinan. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu fasik, bukan fasik, rawi yang dia tidak diketahui apakah dia fasik atau tidak. Tidak diketahui apakah dia ahli maksiat atau tidak. Jadi ya udah kayak nama gitu ya muncul kepada kita, tetapi kita tidak tahu siapa dia. Apakah dia ini memang orang yang benar gitu ya, orang yang nggak bermasalah atau jangan-jangan dia orang yang bermasalah. Kita tidak tahu. Nah, yang seperti ini itu memang kita akan bagi dia menjadi dua. Ada yang eh, memang benar-benar tidak diketahui. Ada yang tidak diketahui karena sanad.
Oke, ada yang memang benar-benar tidak diketahui. Maksudnya kita apa namanya? Kita tahu dia itu punya nama gitu ya. Eh, dia itu punya nama, punya apa namanya? Punya lakop, punya ini. Kita tahu dia itu siapa, tetapi kita tidak tahu apakah dia itu ahli maksiat atau tidak. Apakah dia adalah orang yang adil atau tidak. Ya, misalkan kayak saya misalkan di sini punya teman gitu ya. Sebutlah namanya siapa misalkan. Sebutlah namanya Muhammad Ilham Yahya misalkan ya. Nah, Muhammad Ilham Yahya ini Ustadz dan saudara sekalian tahu gitu. Tetapi tidak tahu orang ini itu bagaimana kondisinya, apakah dia adil atau tidak misalkan. Nah, tahu orangnya itu tapi tidak tahu apakah dia adil atau tidak. Nah, ini masuk ke dalam kategori benar-benar tidak diketahui keadilannya. Kita tambahin keadilan aja ya. Karena yang tidak diketahui bukan orangnya ya, tapi lebih ke apakah dia adil atau tidak. Nah, nanti yang seperti ini itu kita bagi dia menjadi dua macam. Ada yang dia majhul ain, ada yang disebut sebagai nanti majhul hal atau yang disebut juga dengan kata mastur. Apa maksudnya ini majhulul ain atau majhulul hal? Majhulul ain itu singkatnya dia meriwayatkan sebuah hadis, ada di dalam sebuah riwayat hadis, tetapi dia cuma diketahui dari orang tersebut aja. Gimana saya menjelaskannya? Eh, Orang tersebut pertama tidak punya rawi, tapi lebih dari dua, tidak punya rawi lebih dari satu, satu ya. Berarti cuma satu aja, atau hanya punya satu rawi. Dan yang kedua, belum ada pengakuan. Oke, dia hanya punya satu rawi dan belum ada pengakuan. Kita tahu ya di pembahasan sebelumnya, uh, cara mengetahui apakah seseorang itu adil atau tidak adalah ada pengakuan dari para ulama bahwasanya orang ini adil, orang ini tidak adil. Nah, pertama dia tidak belum dapat pengakuan. Dan yang kedua, rawi apa? Dia punya satu rawi saja atau muridnya itu hanya satu saja. Misalkan di dalam sebuah hadis, ini sebuah hadis misalkan ini sahabat dari sahabat ke tabiin misalkan dari tabiin ke tabiut tabiin. Oke, ini rawi nomor satu, ini nomor dua, dan ini nomor tiga. Nah sekarang kondisinya bagaimana? Kondisinya seorang sahabat ini dia bisa saja punya banyak murid yang lain. Dia punya banyak murid lain, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kebetulan yang meriwayatkan hadisnya ini nomor dua, misalkan. Dan nomor dua ini salah satu murid daripada sahabat ini. Nomor dua, nah, atau nomor tiga misalkan ya. Nomor tiga, dia punya banyak rawi. Ya, dia punya banyak murid. Kebetulan yang meriwayatkan misalkan nomor empat di sini. Ini nomor empat. Oke, nah sekarang nomor dua. Nomor dua, faktanya setelah ditelusuri di seluruh hadis, dia cuma punya satu murid saja, yaitu nomor tiga. Hanya punya satu murid. Satu murid saja. Ini yang kita sebut dengan syarat pertama, hanya punya satu rawi. Atau hanya punya satu murid. Gitu. Hanya punya satu murid dan tidak ada yang memberikan pengakuan atas apakah dia adil atau tidak. Ini yang kita sebut dengan majhul ain. Hadisnya bagaimana? Hadisnya yang seperti ini itu dhaif. Tapi tidak ada sebutan khususnya juga ya. Jadi dhaif karena jahalah, karena ketidakketahuan terhadap apakah dia ini adil atau tidak. Oke, kemudian ada satu lagi yaitu majhulul hal atau yang kita sebut dengan mastur. Agar seseorang dikatakan mastur itu ada dua syarat juga. Yang pertama, dia hanya punya
atau dia bukan hanya punya, punya dua rawi atau murid ya, dua rawi atau murid atau lebih, atau lebih maksudnya bisa tiga, bisa empat, bisa lima, terserah. Kemudian yang kedua, belum ada pengakuan. Belum ada pengakuan. Nah, ini adalah majhul hal, yaitu dia punya dua rawi atau lebih. Konteksnya sama, berarti kayak majhul lain. Bedanya majhul hal sama-sama belum ada pengakuan, tetapi yang meriwayatkan dari dia itu lebih daripada lebih. Dia punya banyak murid, gitu. Gak cuma satu saja. Kalau majhulul ain, dia cuma punya satu murid saja. Kalau yang majhulul hal, dia punya banyak murid. Hanya saja misalkan di satu hadis khusus, ya cuma satu aja, satu muridnya aja. Nggak ada masalah. Tapi total muridnya itu lebih daripada dua. Bukan cuma satu saja. Dan hadisnya ini juga sama, yaitu dhaif. Tetapi dhaifnya yang ini, itu nanti ada perbedaan sebenarnya di antara para ulama. Di sini juga ada perbedaan di antara para ulama. Ghaliban, majhulul ain, di sini para ulama menolak. Tapi kalau yang majhulul hal di sini perbedaan, dan nanti secara amal itu lebih ke diterima daripada tidak daripada ditolak. Tetapi kalau di dalam pembahasan mustalah, kita untuk awal sebut saja hadisnya adalah dhaif karena jahalah. Ini orang yang tidak diketahui dan memang benar-benar tidak diketahui. Gitu. Setelah ditelusuri, kita cuma tahu namanya, kita cuma tahu bahwasannya dia punya murid ini, ini. Nggak ada yang memberikan pengakuan kepada dia, dia berguru pada anu, gitu. Nah ini yang memang benar-benar tidak diketahui. Ada orang yang dia tidak diketahui, tapi sebenarnya dia diketahui. Kita tahu dia siapa, kita tahu dia adil, hanya saja tidak diketahui karena sanad. Maksudnya bagaimana? Oke, kita coba lihat di sini nanti kita bagi menjadi dua. Ada yang nanti namanya mubham dan ada satu lagi yang namanya muhmal. Kalau yang mubham, mubham itu berarti gini modelnya. Mubham itu orang tersebut punya nama, dikenal siapa, tetapi di dalam sanad dia tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan dengan hal lain. Seperti misalkan rojul, ya, jadi dia istilahnya diganti di sanad dengan sebutan lain. Diganti di sanad dengan sebutan lain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti rojul, rojul maksudnya laki-laki atau perempuan. Ya, contohnya ketika orang an rojulin atau an imro'atin, ani benin, an siapa terserah. Nah, itu maksudnya ke dalam kategori mubham. Dan hadisnya itu sebenarnya doif selama tidak diketahui siapa dia. Jadi hadisnya itu dia doif juga. Hadisnya doif selama tidak diketahui. Selama tidak diketahui dia itu siapa. Ini mubham. Ada satu lagi muhmal, yaitu dia cuma disebutkan nama nama pendeknya doang. Jadi kalau muhmal disebut nama pendek. Contohnya misalkan dia namanya Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdul Wahab misalkan. Cuma disebut Muhammad. Dan yang namanya Muhammad itu kan ratusan, bahkan mungkin ribuan gitu. Dan kita tidak tahu siapa nih Muhammad. Ini yang kita sebut dengan muhmal. Jadi cuma disebut nama pendeknya saja. Kalau kita tidak tahu siapa dia, itu juga hadisnya menjadi dhaif. Nah, hanya saja kalau yang ini goliban diketahui siapa yang dimaksud. Jadi sama juga hadisnya hukumnya sama dhaif kalau tidak diketahui. Kalau diketahui maka hadisnya bisa keluar dari ke apa namanya? Dari ke dhaifannya.
Ini yang dhaif dikarenakan sanatnya. Jadi karena sanat ini sebenarnya orangnya dia diketahui, tapi ada hal-hal lain, ada hal-hal pada sanat yang membuat dia menjadi tertutupi, tersamarkan siapa identitas aslinya. Baik karena misalkan saya yang mubham, contohnya ketika saya punya guru gitu ya, terus gurunya punya guru lagi. Saya katakan an rojulin an siapa gitu. Jadi an rojulinnya ini itu maksudnya adalah guru saya. Nah, guru saya ini orang-orang tahu misalkan siapa dia, dia orang-orang tahu kalau dia ini adalah adil. Hanya saja saya tidak ingin orang tahu bahwasanya saya meriwayatkan dari guru saya itu. Makanya saya sebut an rojulin. Nah, ini yang disebut dengan mubham. Kalau nanti setelah diteliti ternyata orang-orang nggak tahu siapa yang dimaksud, maka hadisnya dhaif. Tapi kalau diketahui siapa yang dimaksud, tinggal diteliti orangnya apakah dhaif atau tidak. Kalau orangnya memang adil, maka hadisnya bisa menjadi sahih. Kalau misalkan tidak adil, orangnya menjadi hadisnya menjadi dhaif. Begitu juga dengan muhmal. Saya misalkan punya banyak guru, namanya Muhammad. Ketika saya bilang an Muhammad, an siapa gitu seterusnya. Maka kata Muhammad di sini itu muhmal. Nggak diketahui nih siapa yang dimaksud. Gitu. Tapi kalau diketahui, kalau tidak benar-benar nanti dicari dan tidak ketemu, gitu ya, nggak ada yang cocok, maka pada saat itu hadisnya bisa menjadi dhaif. Tapi kalau misalkan diketahui, ya tinggal dicek apakah Muhammad yang dimaksud itu adalah orang yang dhaif ataukah eh, apa bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya hadisnya sahih, kalau tidak kalau orangnya dia adalah tidak adil, maka dia hadisnya menjadi dhaif. Itu yang berkaitan dengan rawi yang tidak adil. Pembagiannya ini adalah pertemuan kita dan insya Allah kita akan di selanjutnya kita akan coba cek bersama-sama kepada contoh-contoh daripada teori ini. Itu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.